Selamat datang di pertemuan ke-10 dan pertemuan terakhir teman-teman di course game design. Untuk pertemuan ke-10 ini kita akan melihat-lihat nih teman-teman beberapa contoh template game design ya teman-teman. Nah, di sini outline materialnya hanya dua teman-teman. Yang pertama game design dokumen template dari Unity ya. Unity ini adalah salah satu eh, game engine yang eh, terbesar juga ya teman-teman selain Unreal untuk pembuatan game ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan melihat game design dokumen dari sebuah game mobile ya, eh, bertemakan kartu yaitu Clash Royale. Jadi buat teman-teman yang belum tahu game Clash Royale, nanti silahkan download aja nih di Play Store atau App Store. Itu ada gratis ya Clash Royale. eh, Nanti teman-teman silahkan mainkan dulu gitu ya kalau teman-teman belum tahu, atau teman-teman bisa nonton di YouTube nih gimana sih gameplay dari Clash Royale itu gitu. Nah, di sini saya udah masukin beberapa link ya, teman-teman. Jadi di sini ada template yang dibuat oleh Unity sendiri yang bisa menjadi salah satu contoh template yang digunakan dalam pembuatan game design gitu, Dok. Jadi teman-teman nggak harus mulai lagi dari nol gitu ya. Teman-teman bisa mulai belajar membuat game design itu dari template yang udah ada. Salah satu contohnya yang udah disediakan oleh Unity ini. Nah, kemudian saya juga udah masukkan link di sini ya. Di sini sebenarnya bukan pure game design ya teman-teman, karena nanti kita akan bahas lebih detail ya tentang Clash Royale ini gitu. Dan di sini ada tambahan material yang teman-teman bisa akses. Silahkan tinggal klik tulisan ini, nanti akan dibawa ke satu web ya. Di sini akan membahas game elemen, kemudian game mekanik, kemudian game goal dan dynamic ya. Nah, nanti teman-teman bisa akses materi ini untuk menambah wawasan teman-teman ya. Nah, di sini saya akan bahas dulu dari template Unity ya, teman-teman. Di sini adalah template yang game design dokumen yang dibuat oleh Unity ya, teman-teman. Nah, cuman perlu diketahui apakah harus menggunakan template ini? Enggak gitu ya, teman-teman. Jadi ini bisa digunakan sebagai template aja atau pedoman. Nanti ini mengikuti kebutuhan game yang teman-teman develop atau teman-teman buat gitu. Apakah nanti ingin dikurangin atau ingin ditambahkan ya elemen-elemen di dalamnya, itu terserah teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, di sini kita akan lihat secara cepat aja ya teman-teman. Di sini bisa dilihat teman-teman nanti, oh ya ini bentuknya masih PDF ya. Teman-teman nanti bisa convert ini ke bentuk Word. Jadi teman-teman bisa edit-edit lagi ya. Nah, yang pertama ada game name ya. Teman-teman bisa tuliskan nama game yang akan dibuat gitu. Kemudian jenis-jenis genrenya teman-teman bisa ketikkan di sini. Kemudian masuk ke game elemen ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi ya di materi yang saya beri lagi ya tambahan tadi. Kemudian teman-teman bisa tuliskan playernya ya, number of player gitu ya, apakah single player, multiplayer, atau bahkan bisa dimainkan dengan 10 player gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke technical specification. Di sini teman-teman bisa tuliskan technical formnya itu apakah menggunakan 2D, apakah menggunakan 3D ya, atau 2,5D gitu. Jadi teman-teman bisa tuliskan di sini. Kemudian untuk view ini berhubungan langsung dengan kamera ya teman-teman. Nah, ini platform nih. Platform ini berhubungan dengan device yang akan digunakan nih teman-teman, atau yang akan digunakan dalam game itu nanti bisa digunakan dalam platform apa aja nih. Contohnya iOS, Android, PC gitu ya. Karena nanti akan mempengaruhi teknologi yang akan digunakan dalam developmentnya sendiri. Nah, bahasa pemrograman yang akan digunakan itu apa nih teman-teman? Ini bisa tektokan langsung dengan divisi pemrograman ya teman-teman. Atau kalau masih dalam bentuk tim kecil, teman-teman bisa ya lihat nih si programmer teman-teman ini udah bisa menggunakan apa aja gitu ya. Entah C Sharp, entah C++, atau menggunakan Java gitu. Nanti ini bisa diskusi gitu ya teman-teman. Nah, ini device bisa dituliskan. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan gameplay ya, ceritakan gameplaynya di sini gitu. Nah, ini ada gameplay outline ya. Bisa mulai dari opening the game-nya, nanti bisa dijelaskan, kemudian game option-nya ada apa aja, story,
modenya, game elemen, game level. Nah, ini teman-teman bisa tuliskan di sini. Kemudian key feature ini list dari game elemen ya yang bisa dimainkan player di dalamnya, itu nanti gamenya apa aja key feature-nya gitu. Kemudian kita masuk ke desain dokumen ya. Desain dokumen ini ada desain guideline, kemudian game design definition. Nah, ini ada flowchart ya teman-teman. Kita udah pelajari ya flowchart di pertemuan sebelumnya. Nanti bisa ditambahkan juga flowboard di bagian UI-nya teman-teman. Nah, di sini ada player nih, player definition. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan gambar-gambar juga nih. Jadi nggak cuma definisi aja ya. Nah, bisa ditambahkan gambar atau reference gitu ya teman-teman. Ini ada player definition, seperti health-nya nanti berapa, sekian gitu ya. Ini weapon-nya macam-macamnya apa, action yang bisa dilakukan player itu apa gitu. Nah, kemudian player properties, ada reward-nya gitu ya, power up kah, atau apapun yang bisa diambil di dalam gamenya. Nah, ini berhubungan dengan user interface nih. Teman-teman nanti bisa convert flowchart yang udah dibuat di atas ke dalam bentuk flowboard nih, kemudian digambarkan juga proses-prosesnya. Nah, itu makanya kita harus tahu nih dari segi art kita tahu, dari segi matematika juga kita harus tahu, karena nanti kita akan membuat detail dari karakternya seperti damage-nya, speed-nya gitu ya. Nah, di sini untuk selanjutnya saya ada game design teardown. Jadi ini game design sebenarnya bukan game design pure ya teman-teman. Ini adalah dibuat oleh Adrian Crook and Associate. Jadi ini adalah salah satu kalau teman-teman cek itu adalah, nah ini ya teman-teman. Jadi Adrian Crook ini sebuah perusahaan di mana dia memberikan tawaran-tawaran tentang pengembangan dari sebuah game gitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini dia membuat sebuah game design dari Clash Royale nih. Jadi kita bisa ngintip-ngintip nih teman-teman gimana cara membuat pitch deck atau membuat game design tuh apa aja sih yang dibutuhkan ya. Di sini ada game mekanik, kemudian monetization-nya, kemudian sosial dan other ya. Mulai dari gameplay, kartunya, treasure chest. Buat teman-teman yang belum tahu gamenya silahkan di-download ya. Ini game mobile, bisa dimainkan di Android atau di iPhone juga bisa. Atau teman-teman bisa cari aja nih di YouTube gimana gameplaynya gitu. Kita akan belajar dari pembuatan game design teardown ini ya teman-teman. Nah, di sini ada overview, di mana ada executive summary, mulai dari penjelasan gameplay ya. Ini gameplay cuma dijelasin segini aja nih teman-teman. Kemudian publisher, historinya gimana gitu ya. Nah, ini karena konsepnya bukan pure game design, jadi di sini ada strength sama weakness juga. Ya mungkin teman-teman bisa pelajari juga ya. Nah, di sini ada penulisan gameplay ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mulai lihat-lihat nih gimana sih cara nulis gameplay gitu ya. Ini dituliskan dalam bentuk poin-poin nih, bukan paragraf. Yaitu nggak masalah, yang penting detailnya tersampaikan ya, teman-teman. Di sini dia menuliskan player face off in real time head up competition ya. Jadi ada dua gitu ya, langsung player satu lawan player yang lainnya gitu ya. Nah, battle take place inside a map, di mana dia nyebutnya ini adalah arena. Nah, ini bisa dibaca lebih lanjut ya teman-teman. Kemudian selanjutnya playing to win and game condition. Nah, ini adalah win dan loss conditionnya teman-teman. Rules ya lebih tepatnya. Jadi kalau kita menghancurkan tower raja lawan ya, kita bisa dikatakan langsung menang ya. Dimana kita nanti akan dapat poinnya juga ya. Ini crownnya bisa 1, 2, atau 3. Ini tergantung kita ngancurin si tower musuh nih teman-teman. Nah, ini ditulis detail nih teman-teman. Jadi kalau imbang itu gimana ya? Apakah ada sudden death atau gimana? Nah, ini kalau nggak ada tower yang hancur sama sekali itu gimana gitu ya. Nah, di sini bisa
dilihat ada gameplay brief. Nah, kalau dilihat ini kan sebenarnya gamenya udah jadi ya, baru dibuatkan ke game desainnya ini ya teman-teman, pitch deck ini. Nah, teman-teman nanti tinggal dibalik aja gitu. Teman-teman bayangin kalau game ini belum jadi, itu teman-teman bisa bikin konsepnya aja nih. Kayak di sini nanti diletakkan mapnya gitu ya. Di sini ada jalurnya 2 gitu. Terus kemudian di tengah ada sungai gitu ya. Ini nggak harus sampai jadi dulu. Teman-teman bisa konsepkan aja gitu. Menggunakan Flowbird juga bisa teman-teman buat gitu. Nah, di sini UI-nya di breakdown nih sama dia gitu ya. Ini ada penjelasan-penjelasan. Ini teman-teman bisa gunakan ini juga di dalam bentuk Flowboard gitu. Nah, di sini ada gameplay brief. Jadi teman-teman nyiapin apa dulu sih untuk sebelum battle gitu ya. Nah, di sini juga ada core loop nih teman-teman. Ini penting juga nih core loop. Jadi core loop ini di mana proses yang terus-terusan yang akan dilakukan di dalam game ini gitu. Nah, di sini dimulai dari ini apabila menang ya, apabila menang battle nih teman-teman. Battlenya teman-teman menang, yang nambah apa nih? Yang nambah crown. Kemudian chestnya juga bisa dapat. Nah, sebenarnya kalau menang ya, kalau kalah karena tropinya bisa kurang nih teman-teman. Ini kalau kita zoom, nah ini ada 30 ya. Ini plus 30 nih berarti dia menang nih teman-teman. Kalau kalah ya berarti nanti minus 30 atau bisa mengikuti rules-nya gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau menang dapat reward nih. Kalau dapat reward isinya apa nih? Bisa new card, bisa dapat gold atau gem. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah upgrade. Nah, apabila upgrade ini apa nih yang terjadi? Yaitu goldnya mengurang, cardnya juga ngurang karena untuk upgrade itu membutuhkan card yang sama gitu teman-teman. Nah, selanjutnya proses apa? Battle. Nah, ini disebut dengan core loop. Jadi ini proses yang mengulang-ulang proses utama ya, game mekanik dan gameplay yang terus-terusan mengulang itu disebut core loop teman-teman. Nah, di sini juga dijelaskan nih progression dari sebuah game ini tuh gimana gitu ya. Di sini ada 2 nih dia bilangnya. Yang pertama ada king level, kemudian tropis ya. Tropis ini ranknya kalau nggak salah teman-teman. Nah, teman-teman makanya di sini selanjutnya kita akan bahas king level nih. Kan di sini ada 2 nih, king level sama tropis ya. Nah, kita udah mulai masuk nih ke tabel-tabel seperti ini. Nah, di sini dijelasin nih increase strength of player tower. Jadi di sini yang dijelasin dulu fungsinya dari king level itu apa. Kemudian digambarin nih teman-teman. Dari setiap level itu membutuhkan XP berapa gitu. Terus king tower HP-nya itu berapa, arena tower HP berapa, kemudian damage ini untuk king tower dan arena tower itu berapa gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini semuanya angka-angka gini nih teman-teman. Nah, di sini salah satu tugas dari game designer nih, dimana merancang angka-angka ini nih teman-teman. Nah, angka-angka ini sebenarnya kalau teman-teman telusuri nanti akan membuat sebuah rumus ini teman-teman. Dari level 1 nih, XP yang dibutuhkan 20 ya. Nah, di level 2 menjadi 50. Nah, ini teman-teman bisa buat rumusnya ya untuk cari dan pelajari, oh ternyata gitu ya cara membuat king level di game Clash Royale gitu ya. Nah, makanya di sini game designer itu dituntut juga untuk memiliki basic matematika yang kuat juga gitu teman-teman. Selain harus peka juga terhadap art gitu ya. Nah, ini juga nih untuk trofi ya. Trofi count-nya 400, 800. Ini arenanya juga udah dibuat gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis kartunya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tampilkan dengan gambarnya ya. Kalau belum ada hasilnya ya teman-teman nanti cari referensinya aja nih. Oh, ini referensinya rumah gini ya. Ini meteor. Nanti gambarnya nggak harus ini teman-teman. Kalau teman-teman ingin buat sendiri gitu. Ada spell, building, troops. Kemudian ada rarity juga gitu ya. Ini ada tipe ya. 3 tipe dan 3 rarity. Yang pertama common, rare, kemudian epic. Nah, ini di sini card required for upgrade ya. Ini udah dijelasin untuk common berapa di level 2, di level 3 dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih ya gimana sih cara membuatnya dan apakah ini fix ya enggak teman-teman. Nanti ada namanya game balancing. Jadi teman-teman akan merumuskan ulang nih apakah rumus yang teman-teman buat itu udah balance belum di dalam game gitu ya. Itu bisa sambil jalan sih teman-teman. Jadi nggak harus fix di awal gitu. Nah, ini teman-teman bisa rancang juga nih umpama di map 1 itu card apa aja sih yang ada di dalamnya atau yang bisa didapatkan gitu teman-teman. Nah, ini untuk game kontennya ya, ada chest, variasi chest gini.
Kemudian chest detail. Nah, ini dijelasin nih ya secara detail. Teman-teman harus memikirkan sampai sedetail ini ya, teman-teman. Nah, ini goldnya ya. Goldnya juga nih kartunya. Nah, ini garantinya sebenarnya ini persenan sih sebenarnya, teman-teman. Ini nggak bisa dibuka ya mungkin ya. Kemudian chest detail. Nah, ini kalau di sini dituliskan nih satu rare ini udah pasti satu rare nih. Cuman di belakangnya ada persentase, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau yang ini dituliskan nih, untuk mendapatkan satu epic dan 8 rare ini persentasenya 37% chance of 2 epic ya. Jadi bisa aja 2 epic gitu, teman-teman. Nah, dari monetization-nya juga dituliskan gitu ya, teman-teman. Ini gimana cara penjualannya juga gitu ya di dalam game. Nah, jadi intinya setelah kita pelajari ya, teman-teman, nanti teman-teman bisa gunakan template ini untuk membuat game yang teman-teman suka gitu ya mungkin ya. Dan di sini saya beri contoh juga, sebenarnya teman-teman nanti bisa cari apa ya? eh, Contohnya seperti ini, clashroyale.fandom.com. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat nih detail dari setiap cardnya, teman-teman. Nah, ini kalau nggak salah ini buatan eh community sih, teman-teman ya. Ini bukan developer sih yang buat, mungkin ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih cara menjelaskan sebuah kartu itu gimana. Nah, kalau teman-teman belum tahu, nanti teman-teman masih bingung ya mungkin, jadi teman-teman bisa mainkan dulu. Nah, nanti gimana sih cara ngejelasin dalam kartu itu, gimana jelasinnya. Nah, teman-teman bisa klik juga nih. Nah, di sini bisa detail nih, teman-teman. Nah, di sini ada kayak elixir cost-nya dibutuhkan tuh 3, rarity-nya common, tab-nya itu troop, arenanya yang bisa didapatkan itu di training camp ya. Nah, release date-nya ada juga ya. Cuman ini udah lama sih, teman-teman. Mungkin akan ada update ya di dalamnya. Nah, sebagai game designer kita juga harus mendetailkan hal seperti ini nih, teman-teman. Kalau di sini dia nyebutnya elixir ya. Jadi berapa yang dibutuhkan gitu ya. Bisa ditulis di sini hit speed-nya, kemudian speed-nya itu berapa, 90. Nah, deploy-nya berapa, membutuhkan waktu 1 second. Range untuk nyerangnya berapa, 1,6 gitu-gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari ya. Teman-teman bisa masukin ke Excel. eh, Lebih detailnya lagi nanti teman-teman harus cari nih rumusnya gimana gitu ya. Itu bisa buat belajar membuat game design, teman-teman. Nah, kalau bisa sampai sedetail ini ya, teman-teman. Oke, jadi itu semua yang udah kita pelajari ya, teman-teman, di course game design ini. Semoga teman-teman mendapat beberapa ilmu tentang game design ya, bahwa game design itu memerlukan teknik juga dalam pembuatannya, dan yang paling penting teman-teman harus mempelajari atau peka terhadap art ya, dan juga teman-teman harus kuat juga di matematikanya ya, teman-teman, karena nanti akan berhubungan dengan game balancing. Oke, teman-teman, itu aja untuk course kita game design. Pesan saya yang terakhir, teman-teman bisa mulai membuat game design sendiri ya dari template Unity tadi, dari game yang teman-teman suka. Jadi nanti teman-teman bisa latihan dari sana dulu. Oke, teman-teman. Sekian pembahasan materi kita pada course game design kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.